Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmudi ala kulli hal, al-mawsufi bisifatil jalali wal kamal, al-ma'rufi bimazidil in'ami wal ifdal. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala al-mahmud ala kulli hal wa fi kulli hal. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul 'azamati wal jalal. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu shadiqul maqal. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat hidayah serta taufiknya, terlebih nikmat yang tak terhingga yang ada pada diri kita, yaitu nikmat iman dan ketakwaan yang telah Allah berikan kepada kita. Marilah syukur itu kita wujudkan dalam bentuk senantiasa melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah, tentunya semata-mata hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini kita sering dihadapkan dengan berbagai hal, dengan berbagai kejadian yang menimpa kita. Terkadang berupa kenikmatan, terkadang pula musibah. Ada berupa kesenangan, ada juga terkadang kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Dengan berbagai macam kejadian-kejadian yang tidak inginkan itu, Allah mengajarkan kepada kita, agama mengajarkan kepada kita untuk selalu ridho dan menerimanya dengan penuh lapang dada. Ridho berasal dari kata rodiya yardo, yang berarti menerima suatu perkara dengan lapang dada tanpa merasa kecewa ataupun tertekan. Sedangkan menurut istilah, ridho berkaitan dengan perkara keimanan yang dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu ridho Allah kepada hambanya dan ridho hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagaimana dinyatakan Allah dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyiya rabbah. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhan. Ridho kepada Allah, ridho Allah kepada hambanya dapat berupa tambahan kenikmatan, pahala, dan ditinggikan derajat kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ridho hamba terhadap Allah mempunyai arti menerima dengan sepenuh hati aturan dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menerima aturan, menerima ajaran Allah adalah dengan melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Adapun menerima ketetapannya ialah dengan perbanyak bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan bersabar ketika kita ditimpa musibah. Dari sinilah kita bisa kembali mengkoreksi diri kita, bermuhasabah pada diri kita. Sudahkah kita bersyukur terhadap semua yang telah diberikan Allah pada kita, dengan mengarahkan segala kenikmatan yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk segala urusan sesuai dengan tujuan dan keinginan yang memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk digunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah justru malah sebaliknya, kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita gunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, digunakan untuk berbuat maksiat. Dan sudahkah kita bersabar ketika kita mendapatkan musibah? Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dari definisi ridho tersebut terkandung isyarat bahwa ridho bukan berarti menerima begitu saja segala hal yang menimpa kita tanpa adanya usaha sedikit pun untuk mengubahnya. Ridho berbeda dengan pasrah. Ridho tidak sama dengan pasrah.
Ketika sesuatu yang tidak diinginkan datang menimpa, kita dituntut untuk ridho. Dalam artian kita meyakini bahwa apa yang telah menimpa diri kita adalah takdir yang telah Allah tetapkan untuk kita. Namun kita dituntut untuk berusaha, dituntut untuk berikhtiar. Sebagaimana Allah mengajarkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah suatu kaum sehingga mereka mengubahnya yang ada pada diri mereka sendiri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hal ini berarti ridho menuntut adanya satu usaha aktif, adanya ikhtiar. Ridho bukan berarti diam saja tanpa usaha. Berbeda dengan sifat pasrah yang menerima kenyataan begitu saja tanpa ada usaha untuk mengubahnya. Walaupun dalam ridho terdapat makna yang hampir sama dengan pasrah, yaitu menerima dengan lapang dada terhadap suatu perkara, namun di sana dituntut adanya usaha untuk mencapai suatu target yang diinginkan atau mengubah kondisi yang ada sekiranya itu perkara yang baik. Karena ridho terhadap aturan Allah seperti perintah sholat, mengeluarkan zakat misalnya, bukan berarti hanya mengakui itu adalah aturan Allah, melainkan disertai dengan usaha untuk melaksanakannya, disertai dengan usaha untuk menunaikannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, begitu juga ridho terhadap takdir Allah yang buruk seperti sakit adalah dengan berusaha mencari ridho Allah yang lain, yaitu dengan berobat, seperti yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab ketika ia lari mencari tempat berteduh dari hujan deras yang turun ketika itu. Ia ditanya, "Mengapa engkau lari dari takdir Allah, wahai Umar?" Umar menjawab, "Saya lari dari takdir Allah yang satu kepada takdir Allah yang lain." Dengan demikian, tampaklah perbedaan antara makna ridho dan pasrah yang terkadang kita masih salah paham untuk mengartikannya. Kita masih gagal paham mengartikan makna yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita dapat mewujudkan syukur kita dengan selalu berupaya meningkatkan ketakwaan kita, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan segala larangan-larangan Allah, semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim, 'ala Allahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.